Ya, bagi Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, boleh mengisi kursi yang ada di depan, karena masih banyak kursi yang kosong di depan. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang masih ada di luar, untuk segera masuk di dalam gedung pelayanan, karena masih banyak kursi yang kosong. Shalom, salam sejahtera dan selamat tahun baru 2024. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita ucapkan selamat tahun baru di samping kiri kanan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan anugerahnya. Kita dapat berjumpa dan memasuki tahun baru dan bertemu dalam ibadah 1 Januari 2024. Boleh kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Yang terkasih, Bapak, Ibu, Pendeta, yang kami kasihi, Ketua dan Sekretaris Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, yang kami kasihi pengurus LPG Gereja Toraja, yang kami kasihi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang kami kasihi aparat pemerintahan daerah Kabupaten Toraja Utara, yang kami kasihi Dandim 1414 Tanah Toraja bersama Kapolres Toraja Utara, dan yang kami kasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh sukacita kita dapat berjumpa pada saat ini dan susunan acara yang akan kita lalui, pembukaan, sapaan ketua panitia, ibadah, dan penutup. Selanjutnya kita akan mendengarkan sapaan dari Ketua Panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Rantepao kepada Bapak Penatua Thomas Rataba. Dengan kasih kami persilakan. Sekali lagi kami dari Majelis Gereja menyapa sidang sukacita. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja bersama Ibu. Yang kami hormati Bapak Dandim Tanah Toraja yang hadir bersama Ibu. Yang kami hormati para dewan yang terhormat maupun legislator dari pusat, provinsi, dan daerah yang hadir saat ini. Yang kami kasihi para pendeta, semua pendeta yang hadir, baik yang masih aktif maupun yang purna di dalam jabatan tapi tidak pernah purna dalam pelayanan. Yang kami sayangi
Hadirin sekalian, sidang sukacita yang kekasih dalam Tuhan. Perkenankan kami menyapa saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini adalah hari sukacita anak bangsa di seluruh dunia. Dari kantor pelayanan di depan Tongkonan Sanggulele, kami menyapa sekali lagi saudara-saudara dimanapun berada. Selamat memasuki tahun baru, tahun 2024. Tahun 2023 telah pergi bersama dengan kenangan-kenangan yang pahit maupun kenangan-kenangan yang manis bagi kita sekalian. Dan itulah karena berkat, karena kasih anugerah Tuhan, tadi malam berbagai bunyi-bunyian tanda sukacita yang diangkat oleh umat dimanapun. Saya kira kalau pribadi saya itu tidak salah. Refleksi semua anggota-anggota dimanapun tadi malam kita lihat dan dengar, itu salah satu tanda sukacita bagi kita. Hadirin sukacita yang kami hormati, patut bila hari ini kita bersukacita, karena hari ini adalah hari yang damai, hari berkat Tuhan. Burung pun kecil besar menyanyi sambil bergemar. Rohani 96 di sana tertulis. Bulan Januari untuk pertama kali kita melangkahkan kaki di tahun baru ini. Kita bersyukur kita yang hadir saat ini masih ada waktu yang diberikan Tuhan. Bukan kita egois kalau kita mengingat teman-teman yang lalu tidak sempat kasihan untuk menikmati hari sukacita. Ini sekali lagi tidak egois. Hadirin sukacita yang kami hormati, juga terima kasih kepada grup Toraja Live Festival yang turut meriahkan Natal pada waktu-waktu yang lalu. Semoga momen ini minta kepada Bapak Dandim dan Bapak Ketua Sinode Gereja, tahun depan kalau bisa lebih disemarakan. Dari 32 pohon Natal yang ada di depan kita, kalau boleh tahun 2024 100 pohon. Setuju? Nah, terima kasih. Hadirin sukacita yang kami hormati, hari ini sebagai umat dimanapun berada, mari kita bersama-sama mengucapkan selamat tahun baru Januari 2024. Dan setelah itu, mari kita kembali ke dalam tugas kita. Mulai hari ini, esok dan seterusnya. Di dalam kita berkarya, di dalam kita bekerja, di dalam kita mengabdi. Karena tugas yang kita emban itu dalam pengabdian dengan suci tulus, itulah ibadah sosial dari kita umat percaya. Sekali lagi, mari kita bermimpi, mari kita bercita-cita, berpengharapan. Semoga cita-cita kita boleh tercapai 2-3 tahun ke depan.
Ingatlah, Bung Karno pernah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Bila engkau jatuh di atas bintang-bintang. Artinya, Bapak Ibu kalau sudah bermimpi, sudah bercita-cita, berpengharapan, kalau sudah berhasil, saya kira Bapak Ibu sekalian kembali ke Toraja dengan semua kantong merah. Kalau semua kantong merah, cocok apa yang direncanakan 100 pohon Natal. Bapak Ibu sekalian, Januari ini kami panitia berakhir sudah. Tanggung jawab kami setahun dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Hari Raya Gerejawi sudah berakhir pada tanggal 7 setelah minggu depan. Tentu kami panitia banyak kekurangan, banyak kesalahan yang kami buat. Tapi itu bukan disengaja, semata-mata karena keterbatasan. Anggaran yang kami gunakan setahun penuh itu adalah anggaran dari jemaat. Kemudian kita jemaat Rantipau sedang membangun. Tapi dari kami panitia ada inisiatif. Di depan kita ada kota. Kota ulang tahun dari Januari sampai Desember. Kami juga panitia ada kota pembangunan. Hal ini kami akan peruntukkan untuk membangun rumah ibadah di Kodim. Kita tahu kita sedang membangun. Tapi itulah hakikat kita orang percaya, saling memperhatikan dan saling memberi. Inilah sekapur siri dari kami panitia. Kurang lebihnya kami dimatkan. Selamat masuk dalam ibadah. Terima kasih. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, selamat tahun baru. Puji dan syukur selayaknya kita naikkan ke hadirat Tuhan. Karena kasih, karena perkenaannya lah, sehingga kita diizinkan memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Tanpa terasa, setahun kita lewati dalam berbagai situasi kehidupan. Suka dan duka silih berganti, memberi warna bermakna dalam hidup kita. Adakah kita bersyukur untuk setiap peristiwa yang kita alami? Adakah kita bersyukur atas hari baru di tahun yang baru yang kita nikmati bersama saat ini? Dalam ketidakberdayaan kita sebagai ciptaan yang istimewa tetapi penuh dengan dosa, kita terbatas menyelami pekerjaan Allah dalam hidup kita. Tataplah, semua sudah baru adalah tema yang akan menuntun dan mengantar kita bersama menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini dalam kesetiaan kepadanya. Mai komita bendran sorana sang tapudita pakala bi sang napuang matua indeko esang mane indeko tamenani. Indeko esang mane
Sulu solanasa tapakendek papunya langan puang kapenomban tapudi-pudi puang ta tubuang masoka puang tau bekarimani tontong salah guna. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat tahun baru. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita bermazmur bagi Tuhan berdasarkan Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu, keagunganmu yang mengatasi langit menyanyi. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena leban. jika aku melihat langitmu buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakimu. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus laut. Ya Tuhan, Tuhan kami. Amin. Segala kemuliaan hanya bagimu menembus. Segala kemuliaan bagimu penebus. Suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja Kami.
Bapak, saudara dan anak-anak, sebagai manusia yang jauh dari sempurna, kita lebih sering tidak setia kepada perintah Tuhan. Mari di tahun yang baru ini, dengan penuh kerendahan hati, kita mengakui kesalahan kita di hadapan hadirat-Nya dan memohon belas kasih dan ampunan-Nya. Tuhan Yesus, Engkau menciptakan kami begitu indah dan berharga, tetapi kami sering tidak menghargai ciptaan-Mu. Mata kami melihat kejelekan orang lain, mulut kami mengejek kalau ada sesuatu yang kami tidak suka. Mulut kami berkata kasar karena marah. Tangan kami bukan untuk memeluk dengan kasih atau menolong, tetapi untuk memukul, melempar kalau ada sesuatu yang membuat kami kesal. Amukan terjadi jika keinginan kami tidak terpenuhi. Tuhan, dalam penyesalan yang sungguh, kami mohon ampunan-Mu dan pengasihan-Mu. Tolong kami untuk lebih setia mengikuti perintah-Mu menjalani tahun yang baru ini. Anugerah-Mu Tuhan lebih tinggi dari langit. Kemuliaan-Mu di atas segalanya. Kami bersyukur sebab kami hidup. Namun, kami masih saja tersandung dosa oleh perkataan kami yang jahat, oleh pikiran kami yang kotor, bahkan oleh perbuatan kami yang tidak seturut kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Tuhan, Engkau setia mengasihi kami. Tapi terkadang kami lebih mementingkan diri sendiri. Jika kami telah menjalani hidup ini, jika beban berat menimpa, ketika kami kecewa, kami merasa Engkau meninggalkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau Bapa yang Maha Kasih, yang setia mencukupkan kebutuhan kami. Namun, kami belum puas menikmati berkat-berkat-Mu. Kami mau lebih dan lebih lagi, karena kami berpikir, jika kami mempunyai harta banyak, kami akan senang. Orang akan menghargai kami, orang akan menurut pada kami. Padahal Tuhan memberkati kami agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kasihani kami, ampunilah kami. Dibuka Tuhan.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pertama dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13. Pembacaan surat Rasuli dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Dan Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Mari Bapak Ibu, sebelum membaca Alkitab, kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Ya Bapa di sorga, di tahun yang baru ini kami tunduk di hadapan Tuhan dalam kesadaran diri bahwa waktu yang kami jalani adalah anugerah Tuhan. Hidup yang kami nikmati adalah anugerah Tuhan, dan karenanya dalam segala hal kami rindu untuk senantiasa membawanya ke dalam kekuasaan dan hadirat Tuhan, untuk dituntun dan dibentuk. Saat ini Bapa, hari pertama di tahun ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari Pengkhotbah 3, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai.
Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada yang bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Amin. Firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan berikutnya Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Haleluya. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar hidup dalam kehidupan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pure semanga puang. Pure semanga saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam sukacita tahun baru kita telah membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan tema kita adalah tataplah semua sudah baru. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, 2023 berlalu dan kita sudah ada di 2024. 2023 bagi sebagian orang sangat pendek, tetapi ada juga yang merasakannya sangat panjang, ada yang merasakannya biasa-biasa saja. Dan kita akan menjalani tahun 2024 ini, bisa jadi terasa panjang, bisa jadi terasa pendek, bisa jadi menjadi biasa-biasa saja. Dan setelah itu bulan demi bulan berlalu, rampo bulan 92, dan setelah itu tambah ruang mikir 2020. Itu akan berjalan terus Bapak Ibu. Waktu ini berjalan terus. Dalam banyak pembahasan dalam teologi mengatakan bahwa Alkitab dan dalam teologi Kristen itu mengenal dua jenis waktu. Dan sudah sering menjadi bahan perenungan kita bahwa ada dua jenis sistem waktu di dalam pemahaman dan penghayatan iman kita. Yang pertama biasa diistilahkan Kronos, dan yang satunya Kairos. Kronos itu terkait dengan urutan-urutan waktu yang terjadi. Jadi ada urutan-urutan ataupun sebab akibat, makanya muncullah kata kronologi. Dalam pembacaan kita yang pertama ada lahir, mati, menanam, mencabut, membunuh, menyembuhkan. Yang dimaksudkan ini adalah hewan piaraan, bukan orang ya. Membunuh, menyembuhkan, dan seterusnya sampai ayat 8 dan 9, dan pada akhirnya pengkhotbah menilai bahwa semuanya itu diberikan Allah kepada manusia adalah untuk melelahkan dirinya. Jadi Kronos itu membuat manusia bisa lelah karena di dalamnya ada pilihan-pilihan manusia, dan pilihan-pilihan itu bisa saja salah, dan dia kemudian berhadapan dengan risiko pilihan yang salah. Itu Kronos. Tetapi dalam Kairos itu terkait dengan kedaulatan Allah atas waktu, yang terkait dengan keputusan-keputusan dan tindakan Tuhan. Jadi bukan sekadar urutan waktu saja. Itulah yang dimaksud dalam ayat 11 dari Pengkhotbah 3. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan melampaui Kronos, dan bahkan ada kekekalan yang dikaruniakan kepada manusia, yang digambarkan kepada kita dalam penghakiman terakhir dalam bacaan Injil Matius. Jadi di dalam Kronos yang kita hadapi ada kejutan-kejutan yang sesungguhnya itu dari Tuhan, yang entah menimbulkan rasa senang bagi kita atau sebaliknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya dalam kronologi tidak ada sesuatu yang baru.
Semuanya berputar. Adanya tahun baru 1 Januari karena perputaran bumi mengelilingi matahari yang membutuhkan waktu 1 tahun. Dan setelah itu diulang lagi dengan pola yang sama, begitu terus. Sudah 2023 tahun Masehi bumi mengelilingi matahari. Bahkan dalam sejarah perhitungan tahun baru pernah hanya 10 bulan pada abad-abad awal. Tanpa bulan Januari dan Februari. Belum lagi bahwa perhitungan hari raya gerejawi itu menggunakan 2 kalender yang berbeda. Siklus Natal itu menggunakan kalender Gregorian yang kita pakai pada umumnya. Sedangkan siklus Paskah itu menggunakan, salah satunya itu adalah menggunakan kalender Yahudi. Kalau kalender yang kita pakai biasa itu 365 hari, nah dia tahun baru. Tapi kalau orang Yahudi 354 hari nama tahun baru. Manakah yang sesungguhnya disebut sebagai tahun baru? Bapak Ibu saudara-saudara, karena kronos itu adalah sesuatu yang berjalan dan di dalamnya ada hal yang berjalan begitu saja dan bahkan terjadi pengulangan. Tetapi dalam kairos, yaitu waktu Tuhan, ada pembaruan yang terus-menerus. Sepintas pembacaan kita dalam Wahyu berbicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru, hendak berbicara pada apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Namun sesungguhnya karya pembaruan Allah terus terjadi dalam perjalanan sejarah kita, pribadi-pribadi, keluarga kita, jemaat, dan kampung halaman, negara kita. Sadar atau tidak, Tuhan terus membarui dunia kita. Bukan hanya secara fisik, namun selalu ada yang terus Allah kerjakan dalam hidup kita. Sadar atau tidak, diakui atau tidak. Dan saat ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada di sini dalam sebuah penghayatan global bahwa ini adalah tahun baru, kita menjadikannya sebagai momen di mana kita menyatukan antara kronos dan kairos tadi. Kita menyatukan antara sebuah konsep waktu yang pada umumnya kita jalani dan bagaimana waktu Tuhan itu kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Adanya pergantian tahun yang rutin itu adalah atas kesepakatan bersama secara global. Namun di dalamnya mesti ada komitmen pembaruan terus-menerus. Dalam momen tahun baru ini kita boleh menoleh ke tahun yang lalu, namun tetapan harus mantap untuk tahun 2024. Kita menggabungkan di sini antara kronologi kehidupan dan juga tentang waktu Tuhan. Sama seperti penghayatan ketika bulan Januari ditetapkan sebagai masa pergantian tahun. Penetapan 1 Januari sebagai tahun baru didasarkan pada penghayatan yang baru tentang Dewa Janus, dewa masa lalu, yang mukanya ada 2, satu di depan, satu di belakang, yang dihayati bisa menoleh ke depan dan ke belakang, bisa melihat ke depan dan ke belakang, sekaligus diakui sebagai yang awal dan yang akhir. Ketika Kaisar Konstantinus Agung kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memproklamirkan bahwa sesungguhnya yang awal dan yang akhir itu adalah Kristus, yang menuntun untuk perjalanan ke depan dan membantu untuk menghayati kembali perjalanan yang telah lalu adalah kasih Allah di dalam Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus. Yang menopang kita untuk menengok hari kemarin, untuk menatap masa depan adalah kuasanya. Dan di dalamnya mesti ada keyakinan bahwa Allah telah dan akan terus berkarya dalam kehidupan kita. Ada satu lagu yang bisa menjadi titik simpul antara tahun kemarin dan tahun yang baru ini, yang kemudian bisa menjadi lantunan kita untuk memasuki tahun yang baru. Apapun yang terjadi pada tahun-tahun yang kemarin dan entah apa lagi akan terjadi pada tahun-tahun ini, kita percaya bahwa waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya semua untuk kebaikanku. ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu ku percaya kuasa memulihkan hidupku. memulihkan hidupku.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku tetap percaya. Lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini menjadi perenungan kita yang pertama di tahun baru ini Bapak Ibu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk membuat dunia kita menerima pembaruan dari Tuhan. Seperti janji utama dalam pembacaan Wahyu. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini adalah satu pesan yang sangat penting bagi kita. Dia akan terus bersama dengan kita menjalani waktu yang ada, menjalani kronologi kehidupan, dan dia akan senantiasa bekerja dan melakukan sesuatu yang tak kita duga pada saatnya, asalkan kita tetap setia. Peduli atau tidak, kita sadari atau tidak, dia tetap ada dan bersama-sama dengan kita. Kadang-kadang Bapak Ibu kita mengatakan bahwa tak terlihat bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan saya. Dan tahun 2024 ini pun masih gamang untuk saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Untuk melihat karya Allah dalam kehidupan kita, tak usah kita terlalu banyak melihat keadaan orang lain dan menilainya dan membandingkannya dengan diri kita. Atau kita terlalu banyak melihat apa yang kurang pada diri kita. Ketika ingin merasakan bagaimana Allah berkarya dan senantiasa hadir dalam kehidupan kita secara pribadi, bukan dengan membuka mata, tetapi tutuplah matamu di hadapan Tuhan. Tutuplah matamu, berdoalah dan berbicaralah dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita menjalani kronologi kehidupan ini, tetapi waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kairos, yaitu waktu Tuhan itu lebih tinggi daripada kronos. Karena di dalam kronos, manusia diberi kehendak untuk memilih. Dalam kronologi kehidupan, kita bisa memilih. Banyak saudara-saudara yang boleh kembali dari tempat di mana dirantau atau studi atau bekerja di tempat lain. Tetapi pada saat ini bersama-sama dengan kita, ini adalah sebuah pilihan. Dan kita punya kehendak untuk memilih di dalam kronos. Meski toh semuanya ada dalam kuasa Allah, tetapi di dalam kairos sepenuhnya itu adalah kedaulatan Allah. Tetapi kita tidak bisa hanya berdiam diri untuk menunggu kairos itu datang, menunggu waktu Tuhan itu datang, lalu berhenti menjalani kronologi kehidupan ini. Hidup harus terus berjalan. Anak-anak muda mengatakan life must go on. Apapun yang terjadi pada saat yang lalu dan betapa menyakitkan itu, kita harus tetap menjalani kehidupan ini dan move on itu adalah sebuah keharusan. Lebih cepat lebih baik move on dari sebuah keadaan yang menyakitkan, yang menyedihkan untuk terus-menerus berjalan dalam kehidupan ini. Pembaruan dari Allah akan kita jalani dalam rentang waktu yang sangat terbatas. Dan karena itu yang harus kita lakukan adalah terus-menerus berkomitmen untuk membarui kehidupan kita sebagai respons atas pembaruan yang terus-menerus Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Jangan hanya di sini dan mengatakan waktu Tuhan yang terbaik, lalu kemudian kita berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi tetaplah lakukan sesuatu, tetaplah melayani, tetaplah menunjukkan cinta kepada setiap orang yang seharusnya menerima itu. Teruslah berjuang dalam kronos kehidupan ini dan kita akan melihat saatnya nanti kairos akan datang. Tetapi di dalamnya Bapak Ibu, senantiasalah berhati-hati, jangan sampai kita terlalu lengah untuk menghayati dan menjalani kehidupan ini. Ataupun kita mulai merasa lelah dan mengatakan sudah begitu lamanya saya menantikan kairos terjadi dalam kehidupan saya, tetapi ternyata itu belum datang juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, teruslah berjuang, teruslah bertahan sambil terus mengatakan kepada Tuhan, selidikilah aku Tuhan, supaya apa yang aku kerjakan ini adalah sesuatu yang Tuhan kenan. Kalaupun aku menjalani waktu ini, tetapi waktu Tuhan menjadi waktu yang terindah bagi saya, tetapi saya ingin tetap berjuang.
Teruslah berjuang Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kehidupan yang seberat apapun. Satu lagu lagi kita nyanyikan bersama. Selidiki ya. Kita menjalani kehidupan ini dalam sebuah keyakinan bahwa sampai saatnya Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu. Kau yang maha tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tetap menjalani kronologi kehidupan ini dan kita yakin bahwa kronos akan terjadi dalam kehidupan kita dalam sebuah kesadaran bahwa Tuhan selalu hadir, Kristus selalu hadir. Dia hendak berkarya terus-menerus membarui kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang tak terlihat, tetapi yakinlah bahwa karya pembaruan itu terus akan terjadi. Juga untuk anak-anak kita yang akan menerima baptisan pada saat ini. Karya pembaruan itu akan terus-menerus terjadi dalam kehidupan anak-anak ini. Dan karena itu, jangan sampai kita mengabaikan pendidikan mereka dalam dunia yang kadang-kadang serba misteri ini. Untuk para orang tua, pembaruan itu akan terus-menerus terjadi. Untuk kita semua yang telah berumur, walaupun mikon nama tes kemukan temai, pembaruan hidup itu akan terus-menerus Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena Dia selalu menginginkan yang terbaik. Itu perenungan kita yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir. Saudara-saudara, dunia sedang merintih karena dihimpit oleh manusia yang serba terburu-buru menggapai mimpi, misi dan ambisinya. Misi ekonomi, mencari uang. Misi sosial, mencari berupaya supaya disegani dalam kelompoknya. Dan misi politik. Nah, ini yang menjadi bakal terbesar dalam tahun ini. Karena misi politik itu diboncengi dengan misi sosial dan misi ekonomi. Rasanya banyak sekali perhatian tahun ini tertuju kepada tempat yang sedikit dianggap lebih tinggi, yaitu kursi-kursi politik. Saya kan kadang agak sedih dalam berbagai pertemuan-pertemuan dan ya Natal-Natal, dan nama sambutan itu panitia atau tim kerja atau pengurus, selalu saja ya memang disebut menyapa dengan kasih kok yang pemimpin di Pokada mototu pandita, di Pokada mototu anggota DPR, di Pokada mototu bupati, si camat, si itu caleg di Pokada duka. Tapi tak ada di Pokada lain menyapa dengan hormat para guru. Tak apa kurang ilin tahu mas sambutan Natal napa yang kami hormati bapak dan ibu guru dan dosen yang ada di sini. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk saat ini bagi saya lebih penting para guru dan dosen daripada para caleg untuk dihormati. Karena mereka terus-menerus berkarya, entah dihormati raka atau tidak raka, tetap saja mereka akan tetap berkarya bagi negeri ini dengan mengajar anak-anak kita, membebaskan negeri ini daripada kebodohan. Jadi kalau mau sebut para caleg atau yang lain-lainnya, sebut dulu itu guru-guru. Karena guru itu melakukan hal-hal yang jauh lebih penting dan besar dalam kehidupan kita. Pokoknya kursi politik itu menjadi sesuatu yang banyak disorot pada tahun ini dan kadang-kadang dia menjadi kursi kekuasaan yang agak dekat-dekat dengan kursi yang dipuja-puja, bisa-bisa mendapi-dapi itu uang tua. Sehingga kadang-kadang Tuhan dan firman-Nya dilupakan demi ambisi politik. Malah dibagi-bagi, ditambok-tambok, demi saya kita dipon piliki itu, nah kami kasih riki lakukan lihat atau bayar saja. Bagaimana tidak saya lebih menghormati para guru daripada orang-orang yang nantinya akan memainkan permainan itu. Tapi saya percaya yang hadir pada saat ini yang nantinya akan menjadi calon legislatif tidak akan pernah mau melakukan hal itu. Lebih rembet di guru tu saya daripada lama lebih tambok-tambok nali suara.
Kalau okok jadi pokok itu apa ya tuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita akan mengambil peran dalam pentas politik. Namun jangan lupa bahwa Tuhan ada di dalam pentas politik dan melihat semua yang terjadi. Dia hadir saat kita menjelekkan orang lain, hadir saat kita Jawa, hadir saat kita nyari yang banyak cuannya, hadir saat kita berusaha membeli suara dengan cara yang tidak tahu malu. Tapi satu hal, dalam ria, dalam dinamika politik yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah kepedulian kita kepada orang yang lemah dan yang rentan, yang dibahasakan oleh bacaan Injil sebagai yang sering dipandang hina dan rendah. Tentu selain yang miskin, telanjang, terpenjara, lapar, juga tentu tentang pendidikan anak-anak sebagai generasi lanjut kita, mulai dari yang masih dalam kandungan, yang akan dibaptis pada saat ini, dan setiap anak-anak kita. Dalam sejarah pesta tahun baru biasanya disertai dengan pemberian kado, parsel-parsel. Saya mendapat banyak parsel. Tapi saya selalu tanya, di sejarah kami kiri kalau ke penjara te parsel. Kalau kita memberi parsel kepada orang-orang yang kita anggap sebagai pemimpin, ya saya toh. Tapi memberi parsel kepada orang-orang yang dipandang lebih rendah, itu baru luar biasa. Itu baru paten, kata anak muda. Saudara-saudara, tapi yang paling dekat, berilah parsel kepada anakmu dengan sapaan yang lebih lembut dan bersahabat dari tahun sebelumnya. Berilah sapaan kepada istri atau suami, rekan kerja, atau siapa saja yang menjadi semakin indah dan semakin mesra. Ya nata ama kami biasa suami istri itu si sapa sayang apa sulit apa ya tujuh sapa alan ya batu abanang ke suami istri dan sayang dak anak aku sih kami minta kali itu sayang. Selalulah menciptakan istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan yang senantiasa membawa kita kepada sebuah kemesraan. Gimana rapat soal pakai itu do ketoro na pindah ke di sana. Opa teh. Oh ternyata itu antara opa dan papa. Jadi ternyata Pak Pendeta Alfred sering sapa opa. Dia tuh udah di sana. Moma. Itu sapaan sayangnya tuh. Gara keduka itu tuh sapaan sayang bagi kita Bapak Ibu. Dan kuen doa nuen be anu. Anak kamu inde. Karena ya kalian narakato kumua sepuan kato kumua. Batu ya karena sangat napisan di kuat dilaku. Oke so dapi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan selalu ingin membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Karena itu perhatikan pula lah dan perlihatkanlah kebaruan sikap, bertutur, dan cara berpikir. Bukan hanya baju baru yang masih bau toko dan masih ada garis bekas penjahit di sana, tetapi hati yang dibarui, cara bertutur yang dibarui. Majelis gereja kalau dulu-dulu biasa banget nek ura sepok na ura baroko na kisipaka di lalu rapat. Tapi sidik-sidik itu tuh rasok pokok di ete sama amatua matelino si amatua mikir tapi lain abang itu mau lelian ketika kita hendak menyampaikan sesuatu mari kita menyampaikannya dengan penuh sukacita, maka kita akan menjadi orang-orang yang menikmati hidup ini dalam pertolongan Tuhan. Selamat tahun baru untuk kita semua. Mari menjalani Kronos dan meyakini bahwa Kairos akan senantiasa hadir dalam hal-hal yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita menghayati firman Tuhan ini. Kita tunduk dalam saat teduh sejenak. Dalam waktu yang terus kita jalani, ada waktu Tuhan. Jalanilah kehidupan dalam waktu yang terus kita jalani. Meski kadang-kadang berat, kita percaya Tuhan ada di sana. Dan ketika itu terasa ringan, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Karena Dia senantiasa ingin hadir dalam waktu yang kita jalani. Dia terus akan melakukan karya pembaruan dalam hidup kita, disadari atau tidak, diakui atau tidak. Tetapi rasakanlah itu. Tutuplah matamu dan rasakan itu setiap saat ketika sesuatu terjadi dalam hidup ini.
sambil terus menyatakan kepedulian kepada sesama kita, membarui kehidupan kita lebih baik di hadapan. Mari berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Dari karunia Allah yang senantiasa hendak berkarya dalam waktu yang kita jalani, kita dipanggil untuk membaharui komitmen iman kita. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Bersama dengan segenap umat percaya di skala tempat dan zaman, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan Keluaran 12, pengakuan iman rasuli, dan setiap orang akan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak gadis, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang pertama. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersama terus kita menikmati berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa kasih dan berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan ini. Karena itu bersama-sama kita akan nyatakan tanda syukur kita sebagai bagian dari respon atas kasih anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, terlebih yang sudah mengantar kita memasuki tahun 2024 ini. Setelah persembahan pun dijalankan, di tengah-tengah Bapak Ibu ada kota persembahan pembangunan dan juga ada kota ulang tahun sesuai dengan bulan kelahiran masing-masing. Ada di belakang juga dan ada di depan. Firman Tuhan akan mengantar kita bersama-sama dalam kita menyatakan tanda syukur kita. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Dan sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di
akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, rekan-rekan Mas Gereja, di sini ada natura untuk pembangunan gedung pelayanan. Ya, silakan ditawar, boleh dalam bentuk material. Ya, kita masih membutuhkan begitu banyak batu bata ringan. Ya, mau 1 kubik, 2 kubik, atau ya juga dalam bentuk uang. Oke, silakan Bapak Ibu. Siapa yang tawar untuk pembangunan gedung pelayanan? Ya. Ini ada kue dua tempat di dalam. Ya, mamanya kue mungkin ini. Ya, dari kelompok pelayan 3. Ya, silakan Bapak Ibu. Temo.
100 pisan. Rp1.000.000. Ya, dari belakang. 1.000.000 satu kali. 1.000.000 dua kali. Tidak ada lagi. 2,5. 3 kali. Oke, Bapak yang di belakang. Terima kasih untuk persembahan dalam mendukung pembangunan gedung pelayanan. Kita akan masuk dalam baptisan bagi anak-anak kita. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu, anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, anak Natonoran Ranggang Sigala, ayah Rachel Denis Pasampang, ibu Siska Sari DB, dimohon berdiri. Anak Iliora Asmari Datu Bakka, ayah Tri Satria Prabowo, ibu Irna Arif. Airene Sarira Tanduk Langi, ayah Korentus Karaengna Tanduk Langi, ibu Merlin. Anak Rakam Eliaram Parate, ayah Altius Rangan Parate, ibu Lendatu Kristiana. Anak Luigi Theodor Dalame Palamba, ayah Rikar Satria Palamba, ibu Yelia Dalame. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah, agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak kita takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis. Apakah engkau yakin? Terima kasih.
Mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Anak Natonoran Ranggang Sigala. Sigala, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berikut Eliora Asmari Datu Bakta. Anak Eliora Asmari Datu Bakta, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Amin. Berikut Airene Sarira Tanduk Langit. Anak Irene Sarira Tanduk Langit, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Berikut Rakam Eliaram Parate. Anak Raham Eliaram Parate, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Amin. Berikut Luigi Theodore Dalame Palamba. Anak Luigi Theodor Dalame Palamba, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita naikkan syafaat kita. Ya Bapa di dalam Yesus Kristus, yang oleh kuasa Roh Kudus menuntun kehidupan kami dan menghimpunkan kami menjadi satu keluarga. Ya Allah yang mengaruniakan waktu untuk kami jalani, dan ya Allah yang senantiasa berkarya dalam waktu-waktu sesuai dengan rencana Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah mengizinkan kami menjalani waktu dan memasuki tahun yang baru ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang senantiasa membaharui kehidupan ini. Dan biarlah kami senantiasa menyadarinya dalam hidup ini bahwa Tuhan selalu ingin kehidupan yang dibarui dan Tuhan terus berkarya untuk kehidupan yang terbaru. Syukur kepadamu Bapa untuk persekutuan kami pada saat ini, untuk hari yang baru di tahun 2024 ini. Kiranya anugerah Allah menuntun kami sepanjang tahun ini. Syukur kepadamu Bapa untuk anak-anak kami yang telah menerima baptisan kudus. Dalam kasih Tuhan melalui orang tua, anak-anak kami ini akan bertumbuh, bukan hanya sekadar menjalani kronologi kehidupan sebagai manusia, tetapi akan menikmati waktu-waktu Tuhan yang indah dalam kehidupan tumbuh kembang mereka. Syukur kepadamu Bapa untuk orang tua yang telah menyerahkan anak-anaknya dalam baptisan ini. Tanpa kuasa, kasih, dan tuntunanmu Bapa, mereka tak akan mampu untuk mendidik dan membesarkan anak-anak anugerah ini kepada pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Tapi kami percaya dalam nama Tuhan Yesus bahwa Engkaulah yang akan menuntun dan memelihara para orang tua. Bapa di sorga, berkatilah semua anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dan biarlah kami sebagai orang tua dapat menjadi alat Tuhan untuk keteladanan yang baik kepada mereka. Ya Bapa, berkatilah pemuda-pemudamu, sehingga dalam kehidupan mereka tidak hanya menjalani kehidupan ini sebagai perjalanan waktu yang setiap saat akan berlalu, tapi adalah saat di mana pembaruan demi pembaruan dari Tuhan akan terus-menerus dialami dan disyukuri. Ya Bapa, berkatilah para orang tua, dan kami bersyukur bersama dengan mereka, bahkan ketika banyak orang tua kami yang sudah uzur, sudah berumur panjang, tetapi mereka tetap kuat di dalam Tuhan, meski kadang-kadang tubuh mereka melemah. Tapi kami mensyukuri semuanya itu sebagai anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kami semua, dan mereka boleh menjalani waktu yang panjang. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami semua. Bersyukur untuk orang tua dan saudara-saudara kami dari tempat yang jauh, sehingga mereka boleh dalam masa-masa Natal dan Tahun Baru bersama-sama dengan kami. Kiranya kebersamaan di Toraja adalah sebuah waktu Tuhan yang indah, bukan hanya sekedar masa dan waktu libur. Dan ketika nantinya mereka akan kembali ke tempat masing-masing, kasih Tuhan menyertai, kami yakini. Bapa di sorga, syukur kepadamu untuk majelis gereja Toraja Jemaat Rantepao. Bapak pendeta sekeluarga, ibu pendeta sekeluarga, dan semua pengurus OIG, penatua, diaken, biarlah kasih Tuhan menyertai mereka, dan kami menikmati kasih-Mu melalui mereka karena pelayanan yang boleh mereka fasilitasi atas kami. Syukur kepadamu Bapa untuk pemerintah kami, Forkopimda, khususnya di Toraja Utara ini. Biarlah kasih Tuhan menyertai sehingga setiap hal dijalani oleh pengasihan, kuasa, dan rasa takut akan Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pemimpin-pemimpin kami, untuk orang-orang yang mendidik kami kepada pengetahuan, untuk orang-orang yang mengarahkan kami kepada kehidupan sosial yang lebih baik, dan untuk orang-orang yang senantiasa berbagi keteladanan, berbagi pengalaman, dan berbagi pengetahuan. Bapa di sorga, tahun 2024 ini banyak hal yang akan kami lalui bersama-sama sebagai bangsa Indonesia dalam pentas politik yang akan datang. Bapa, kami mohon ya Tuhan, kasih Tuhan menyertai kami semua, dan semua orang akan menjalani kehidupan ini dan menjalani aktivitas politik dalam takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong para calon legislatif, sehingga mereka akan melakukan semua yang terbaik
untuk negara ini. Biarlah semuanya akan menampilkan profil yang baik dan dihindarkan dari hal-hal tidak engkau kehendaki dan juga tidak dikehendaki oleh sistem hukum di negara ini. Bapa di sorga, berkatilah pemerintah kami dan biarlah perdamaian dunia terwujud oleh kasih sayang Tuhan saja. Ya Bapa di sorga, kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami lebih daripada pemenang, dan karena itu kami akan menjalani tahun 2024 ini. Kami akan menjalani waktu ini dengan sebuah keyakinan dan kesadaran penuh bahwa setiap waktu yang kami jalani sesungguhnya semuanya adalah waktu di mana Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, dengarkan doa kami ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan seluruh langkah kehidupan kami, karena di dalam Engkau kami lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, petunjuk hidup baru untuk kita seperti kata Tuhan Yesus yang duduk di atas tahta ketika Dia berkata, "Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru." Musim tahun gilir berganti. Kita puji, kita muliakan Tuhan. Siang malam musim tahun gilir ganti melenyap, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Siang malam musim tahun, biar kami melenyap dalam suka dan dukaku, rahmat Allahku tetap. Tangannya menuntun daku lewat zaman dunia, dan akhirnya ku selalu tinggal dalam rumahnya. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan tataplah, semua sudah baru. Selamat menikmati kehidupan yang baru bersama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Syukur kepada Tuhan atas ibadah tahun baru yang boleh kita alami, kita nikmati bersama. Mari kita kembali dan terus berjalan dengan juru selamat kita yang akan menuntun kehidupan kita bersama di tahun 2024 dan dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya, silakan duduk kembali. Atas nama segenap pimpinan dan segenap majelis gereja, pengurus OJ, mengucapkan selamat tahun baru bagi kita sekalian. Selamat menikmati kasih anugerah Tuhan dalam perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita bersama. Terpujilah Tuhan kita. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah 1 Januari 2024 dan sekali lagi selamat tahun baru serta selamat melanjutkan kehidupan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan disampaikan kepada orang tua baptis untuk berfoto dengan Bapak Ibu Pendeta. Boleh orang tua baptis untuk berfoto dengan Bapak Ibu Pendeta di depan. Sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Tuhan Yesus. Iya, sesi foto kepada orang tua baptis dan Bapak Ibu Pendeta. Mohon mengambil tempat di depan. Ya, dimohon kepada orang tua baptis untuk ke atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama Bapak dan Ibu Pendeta.
Cek, cek. Sekali lagi panggilan kepada segenap orang tua baptis untuk naik ke atas panggung dan segera melakukan sesi foto. Cek.